Oke, wah baru Pak Ihsan aja yang siap nih. Oh, Pak Singgi sudah. Oke, wah udah mulai kayaknya. Oke, siap. Mantap. Udah pada siap ya Bapak Ibu ya. Udah nggak sabaran kayaknya. Udah nggak start kayaknya. Siap, Master. Oke, karena sudah pada siap, mari kita mulai saja review kita malam ini. Kita awali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran ya malam ini 1 jam ke depan kita diberikan kelancaran, kemudahan sehingga apa yang disampaikan dan apa yang diterima bisa diterima dengan baik dan disampaikan. Untuk itu, mari sekiranya kita berdoa bersama Bapak Ibu ya, menundukkan kepala sejenak ke hadapan Tuhan Yang Maha. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Oke, ini karena kita membahas kesurupan nih, yang Raisan ada yang ingin ditanyakan, materi belum ada nih, udah ditanya. Bentar tanyanya ya, Bapak Ibu ya, boleh di lower hand dulu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin nanyain dulu nih. Menurut Bapak Ibu, kesurupan itu apa sih penyebabnya? Gitu ya. Enggak, silakan bantu di chat. Kira-kira penyebab orang kesurupan itu apa sih? Gitu. Stres, oke. Reaksi, trauma, oke. Juga gangguan jin, stres, bengong, oke. Tekanan mental, reaksi, pikiran kosong, oke. Nah ini keren nih, Pak Ritiaksa nih. Oh, Pak Dokter ini kayaknya gimana dok? Bukunya udah jadi belum tuh dok? Sabar nih. Saya dengar-dengar info beliau lagi buat tesis tentang kesurupan ini. Sudah. Sedang diproses. Oh mantap. Kalau butuh narasumber bisa hubungi Mas Randri. Sudah diproses Mas. Ya keren Pak Dokter. Universitas Hindu yang proses ini. Oh ya. Wah, boleh lah, nanti kalau sudah terbit boleh saya dikasih satu ya. Ya boleh, gratis dong. Terima kasih sebelumnya Pak Dokter. Oke. Pengen sesuatu, kurang perhatian, hilang kontrol. Wah ini jawaban-jawaban sudah praktisi hipnoterapi semua nih Mas Andri ya. Nggak ada jawaban yang kurang duit gitu, nggak ada nih. Iya nggak ada. Ada jawaban-jawaban hipnoterapi semua yang udah jago-jago kayak ini diputus cinta nggak ada juga, belum. Artinya belum lengkap nih. Kurang duit. Nah ini udah cinta belum ada nih. Belum ada ya. Nah dia mulai nih cari perhatian bisa. Wah kayaknya udah jago-jago nih. Pertanyaan berikutnya nih, kalau kayak gini nih jawabannya sudah yang pernah menangani kesurupan gitu atau pernah kesurupan atau menangani orang kesurupan, ada nggak di sini? Faktor keturunan. Wah ini bagus nih faktor keturunan nih. Nih jawaban baru nih faktor keturunan. Wah udah sering ya. Ayah muda. Udah sering kesurupan apa sering nangani nih? Oh sering kesurupan. Sering menangani, kira sering kesurupan. Oke, ada lagi? Oke, wah udah jago-jago. Perlu dilanjutin kan nih Mas? Kayaknya udah jago nih 2, udah jago sering ya. malah ya, bukan pernah. Oh udah, wah
Pak Dudi ini. Dudi mah sekarang udah nggak pernah lagi ya Pak Dudi. Artinya bahasnya Om yang keserupan entitas saja Om malam hari ini. Kan udah ini. Nah, nih udah mulai nih. Oke. Ini ada nih jawaban nih apa nih kena santetnya Om. Iya. Belum ada dari tadi kan guna-guna ya keserupan. Ini udah ada nih kena santet. Oh, kena santet. Siap. Oke. Sudah pada malu yang kesurupan. Oke. Halusinasi. Oke. Nah ini kemarin nih sempat viral nih, sempat rame di Bali nih Om yang kemarin mana? Yang dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah itu yang katanya kesurupan massal pas liburan di Bali. Oke. Sayangnya dia ininya ketawanya udah di Gianyar Om, jauh. Saya mau datengin jauh. Itu sekolah anak SMA kalau nggak salah. Nah SMA pada lagi liburan kemarin pas bulan-bulan Desember kalau nggak salah. Liburan di Bali sampai di sini mereka entah kenapa itu kesurupan, ada beberapa orang, ada ya udah belasan orang sih posisinya kesurupan. Gitu. Ada yang pernah dengar nggak kalau pengakuannya ya, murid-murid itu sih gitu kan, karena mereka berbuat salah di satu tempat gitu kan, terus yang pemilik atau penunggu tempat itu terima gitu kan, marah sampai ya itu sampai sudah dia melakukan kesalahan di mana gitu ya pas ya persisnya di Tanah Lot kalau nggak salah ya, di Tanah Lot itu sampai di Tabanan posisi kabupaten berbeda, tapi mereka kesurupannya setelah di Gianyar di kabupaten yang berbeda di daerah apa namanya? Tabanan. Bukan di Gianyarnya, di daerah Panglipuran. Di Panglipuran, di tempat wisata Panglipuran, di sana mereka ininya abrasinya apa kesurupannya tuh, ada teriak-teriak dan sebagainya, sampai akhirnya manggil minta bantuan dari pemuka agama setempat lah, bisa disadarkan mereka sampai 30 menit lebih mereka beliau. Nah, kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Ini posisi mereka nih anak-anak ya kan SM remaja lah, terus liburan nih gitu ya, lagi tur nih sama sekolah, lagi tur berbisnis. Terus ceritanya seperti itu, alur ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu nggak nih, beneran karena penghuni tempat atau penghuninya jinnya yang ada di Tanah Lot seperti pengakuan mereka gitu ya, yang membuat mereka kesurupan atau kenapa kira-kira? Kita mendeduksi aja ya, karena nggak ngelihat. Saya kebetulan juga tahunya itu setelah ya udah jadi berita baru tahu. Gitu. Jadi nggak sempat menghampiri. Gitu. Ya, nggak langsung tahu. Kalau langsung tahu enak tuh, bisa jadi bahan studi kan ya. Ya Om ya. Iya, ini kan apa menggunakan persepsi jadinya ya. Iya. Wah, ini. Oh, ini ada lagi nih. Budi Ternyata ada yang ngalamin juga ya. Yang dalam hati tentang orang Pantai Kuta, nyampe rumah, besar saya kesurupan. Oke. Siap. Ini. Yes. Kalau Pak Dudi beda nih, Pak Dudi nih. Berarti udah kompeten semua nih kayaknya nih jadi hipnotis terapis nih Om ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas kesurupan dari dua sisi ya, Om ya. Yang pertama dari sisi sains, yang kedua dari sisi mistiknya gitu ya.
Nanti kalau dari dua ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang seru yang mana? Dari sisi sains atau mistik nih? Bisa di chat Bapak Ibu sekalian. Ya, sukanya bahasnya dari sisi mistik atau dari sisi sains. Nah, ini jangan-jangan udah sains sudah bosen nih Om Aca nih. Iya kayaknya nih, karena tuh, Pak Dede tuh udah mulai mistik tuh. ini kita bisa ini nih Om, ada Pak Dr. Ritiasa ini kita minta ini aja nih. Ya, kalau menurut apa istilahnya, salah satu cuplikan buku beliau itu seperti apa sih gitu kan, kesurupannya gitu. Boleh. Ini mumpung ada Pak Dokter nih. Gimana? Nah, gimana nih kalau pandangan Pak Dokter, mistiknya kesurupan itu di mana? Ya, kesurupan terutama di Bali, Om Swastiastu ya. Itu mana nih Pak Dokter? Ya kalau di Bali itu penyebabnya macam-macam, tidak hanya 2. Bisa jadi penyebabnya itu 6. Tapi saya tidak sebut sekarang ya. Nanti baca di buku saya lebih jauh. Karena itu hasil penelitian saya gitu. Dan bisa dibuktikan semuanya itu. Nanti aja lah setelah terbit bukunya. Kalau bisa banyak ya ternyata penyebabnya. Ya. Kalau Pak Dokter Ritiaksa pendekatannya sains atau mistik? Nah, gitu aja Pak. Sains dan mistik. Di sana ada 2 ya. Pendekatannya sains dan juga religius ya. Jadi sains dan religius. Nggak bisa pilih salah satu ya, artinya ya Pak Dokter ya. Iya. Oke. Itu memang nggak bisa nggak bisa dipilih ini, ya. Artinya memang harus dua-duanya. Banyak yang berpandang dua-duanya. banyak yang mistik nih ketimbang sains. Jadi dibahas dua-duanya, Om. Minta dibahas dua-duanya intinya nih. Karena itu yang saya tulis kemarin itu sudah diseminarkan di Universitas Hindu Indonesia. Ya, sudah dibahas secara nasional. Keren. Jadi nasional semakin ini ya, semakin mengakui adanya kesurupan ya Pak Dokter. Karena istilahnya berbeda, tidak hanya kesurupan. Harus dibagi-bagi istilah itu. Saya buka sedikit ya, ada istilahnya kerauhan. Karena yang istilah kerauhan ini digunakan oleh IHC. IHC menggunakan itu. Berdasarkan Pak Akok itu. Iya. Jadi dasarnya fakok ya. Ya, lanjut aja Master, silakan. Saya ingin terima kasih, mendengarkan ini. Siapa tahu ada yang bisa ditambahkan buat saya ini. Oke. Ini mistik dan sains nih Om. Berat nih kasusnya nih Om. Enggak 1 jam ini bahas ini. Ya, kita ininya aja lah apa. Mau yang sains oke, yang mistik oke. Tapi nggak seru ya kalau yang mistiknya dibahas di umum ya, Om. Ya. Kita bahas yang sains saja lah, biar nggak ya pendekatan mistiknya. Nah, ini di kelas khusus gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita yang umum-umum aja, Om. Ya, biar nanti kalau ada perewangan, ada kodam, itu di kelas khusus ya. Karena kalau di kelas ini nanti ada persepsi kesalahpahaman gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu ya, Om ya. Ya, jadi sementara ini sebenarnya kita nggak ini ya, fokusnya malam ini nggak ke penyebab ya, Om Andri ya. Jadi bukan ke penyebab, tapi lebih ke arah teknik ya, sesuai dengan apa yang di-share tadi gitu ya. Teman Bapak Ibu kan ikut
join ini kan lewat link yang dibagikan di grup atau di grup ya. Pada intinya di grup, di sana kan tema kita, judul kita adalah ada beberapa teknik untuk mengatasi kesulitan. Nah, di sini jadi fokusnya mungkin Bapak Ibu ya, kita tidak ke arah penyebab gitu ya. Tadi intinya beberapa teknik yang akan kita bagikan ini artinya sudah teruji ya Bapak Ibu ya. Kita kan sudah teruji materi kita di IHC, ini sudah terakreditasi lah ya. Sudah teruji, teknik-tekniknya itu bisa diterapkan. Baik itu kesurupannya, sementara ini sih apapun penyebabnya ya, baik itu mistik maupun psikologi, itu bisa menggunakan teknik-teknik yang akan kita ajarkan. Akan kita sharingkan nanti itu bisa digunakan. Apapun penyebabnya lah, kita abaikan penyebabnya, beberapa teknik ini bisa kita gunakan. Karena pada intinya kami gitu ya, Mr. Andri dan saya itu menemukan benang peraknya lah ya, hubungannya, baik itu dia itu dibilang mistik maupun dibilang secara mental atau apa yang alasan-alasan yang disebutkan itu ada benang peraknya yang mana itu bisa sudah kita temukan, sehingga kita menggunakan metode-metode yang sederhana yang kita bagikan sekarang ini. Itu ada 5 ya, intinya kita punya 5 di MMA Modern Metaphysical Hypnosis, itu kita punya 5 metode ya. Mungkin malam ini akan kita share 3 gitu ya. Nah, 3 ini pada umumnya udah hampir bisa mengatasi sebagian besar lah masalah kesurupan gitu ya. Nah, untuk yang teknik 4 dan 5-nya itu memang lah ya. Kayak di kelas ya Om Andri ya, di kelas metafisika gitu ya, akan dibagikan di kelas metafisika. Itu memang untuk metode lanjutan ya, tak cukup kita hanya share di sini karena itu merupakan satu rangkaian dari materi di MMH gitu ya. Seperti itu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kembali kita tidak ke fokus pada penyebab ya Bapak. Seperti kalau menurut Pak Dokter tadi yang sudah dituliskan di bukunya, bahkan sudah diseminarkan, itu menurut beliau ada 6 ya, 6 yang menyebabkan orang kesurupan gitu ya. Dan di kelas metafisika juga kita nggak fokus ke sana sih, teman kita cuma menjabarkan juga sih apa model-model kesurupan apa aja sih yang menyebabkan kesurupan menurut yang ada di masyarakat gitu ya. Dari ada yang menyatakan itu masalah psikologis gitu kan, ada yang bilang ada entitas lain, artinya makhluk lain, jin dan sebagainya. Gitu ya. Itu kita mungkin di kelas kita bahas lebih detail gitu. Kalau sekarang kita fokus ke teknik ini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira masih berminat? Ini takutnya udah pada jago nih, nggak ngantuk nih. Lanjut Master. Lanjut Master. Ya. Gaskan. Oke, kalau gitu izin share ya Bapak Ibu ya. Yang Andri ya, saya share ya. Siap. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan partner saya sebelah ini. Partner saya malam ini adalah Master Andri Hakim ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang masih belum kenal, izinkan saya memperkenalkan singkat aja ya Bapak Ibu ya. Singkat aja Master Andri ya. Oke, Master Andri ini dia Presiden IICT Chapter Indonesia ya, International Association of Counselor and Therapist Chapter Indonesia. Beliau adalah presidennya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nantinya ambil sertifikasi internasional itu melalui lembaganya beliau. Beliau memang kalau saya bilang termasuk salah satu pakar hipnoterapis di Indonesia yang memiliki kompetensi internasional. Di Indonesia itu nggak banyak, ya artinya sekarang sudah banyak gitu, tapi beliau termasuk pelopornya. Makanya beliau sampai masuk ke majalah majalahnya kok lupa ya. Itu dia diangkat majalah internasional tuh. Beliau tuh sudah diakui secara internasional, bahkan sampai masuk ke majalah health ya. Pokoknya masalah kesehatan, jurnal kesehatan di internasional. Nah inilah beliau. Jadi Bapak Ibu
bersyukur nih bisa dapat materi dari Master Andri, yang mana saya dulu kenal Master Andri itu hanya namanya aja gitu ya, ngelihat beliau hanya fotonya aja gitu. Kenapa? Dari buku-buku yang beliau tulis. Saya sebelum mengenal beliau secara langsung, saya adalah penggemar beliau, penggemar buku-buku beliau. Karena buku beliau itu rata-rata bestseller. Itu mulai tahun 2008 itu sudah banyak buku beliau yang sudah bestseller. Gitu. Dan saya termasuk pengikut buku beliau ini. Jadi saya sangat senang dengan ada ikut di IHC, saya bisa dipertemukan dengan salah satu tokoh yang saya kagumi, yaitu Mas Randi. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah bisa nih, karena kelas Zoom, kelas online ini mempermudah ya. Jadi Mas Randi wajahnya sering kita lihat gitu. Kalau dulu saya mau ketemu beliau harus ke Jakarta. Dan beliau memang benar-benar mendalami ilmu ilmu psikologi gitu ya, ilmu kejiwaan, itu tradisional maupun secara akademik gitu. Beliau belajarnya nggak tanggung-tanggung sampai ke Amerika beliau belajar. Ini mungkin sedikit ya profil tentang beliau. Kalau ngomongin beliau itu seperti saya sering ngomong di kelas-kelas lain itu, nggak habis ya. Dikasih waktu 3 jam ngomongin tentang beliau aja itu masih kurang. Lebay. Ini adalah Mas Andri Hakim, partner saya di kelas MMH ya, pertama Modern Metafisika Hipnosis. Saya dikasih kehormatan untuk menemani beliau mengajar di sana. Oke, itu mungkin sedikit tentang Mas Andri Hakim. Saya mau menjelaskan ini ya, tadi Om Acalendra sudah menjelaskan saya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang siapa Master Acalendra, Bapak Ibu sekalian. Jadi Master Acalendra memang spesialisasinya di metafisika ya Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau itu lahir, kemudian dewasa itu kental sekali dengan metafisika ya. Metafisik, hal-hal yang kaitan dengan metafisik. Mulai dari kesurupan, gangguan energi negatif, halusinasi gaib, trauma lahir, dan lain sebagainya. Itu memang ahlinya Master Acalendra, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, kebetulan beliau memang seorang sulinggih ya. Jadi bapaknya sendiri, ya kebayang ya Bapak Ibu sekalian, dari kecil ngelihat bapak yang memang menekuni dunia spiritual dan metafisika, yang otomatis memang udah puluhan tahun ahlinya gitu ya Bapak sekalian. Jadi nanti kalau mau konsultasi urusan guna-guna, santet, perewangan, ditempelin setan dan segala macam, mungkin Master Acalendra itu bisa dikontak ya Bapak sekalian ya. Jadi waktu kontak Master Acalendra, setannya langsung takut tuh Bapak sekalian gitu ya, karena memang udah senior di metafisika dari kecil, dari langsung diturunkan ilmunya dari bapaknya Acalendra gitu ya. Dan di kesempatan beberapa tahun belakangan memang kita coba combine Bapak Ibu sekalian, jadi saya dari sisi sains dan Master Acalendra dari sisi metafisiknya gitu ya. Dan ketemulah kelas yang namanya modern metaphysical hypnosis. Tadinya kita mau gunakan tradisional ya, Master Acalendra ya, Om Aca ya. Iya. Kita mau bikin tradisional metaphysical hypnosis gitu ya. Nah, tapi nanti hipnosisnya hilang semua ya, Master Acalendra ya. Jadi kita lebih tertarik ya Om ya. Ternyata kalau setelah kan antara tradisional dengan sains itu betul. Ketemulah namanya modern metaphysical hypnosis ini. Karena ternyata lebih menarik. Makanya seperti tadi di chat juga ditanyain mau di segi sains atau mistik gitu kan, semua ada yang sains, ada yang mistik dan sebagainya. Karena memang kedua hal itu sangat sebenarnya nggak jauh, bukan hal yang bertentangan ya. Kalau kita temukan itu ternyata itu saling mendukung gitu ya, antara mistik dan sains itu saling mendukung. Bukan sesuatu yang bertolak belakang ya, seperti paradigma umum kan menganggap bahwa sains dan mistik itu bertolak belakang. Itu sebenarnya kalau menurut kami itu enggak, itu malah kebalikannya, lebih ke arah saling mendukung gitu. Nah, hingga ketemulah materi yang
yang kita bagikan, yang kita ajarkan di kelas modern metafisika hipnosis ini. Di sini memang penggabungan di antara apa yang dianggap gaib lah, mistik atau metafisika itu dengan apa yang sudah ditemukan oleh secara saintifik oleh para ilmuwan sebelum kita. Gitu ya. Tadi ketemulah benang merahnya, gitu ya. Benang merahnya sehingga adalah materi-materi modern metafisika yang sangat menarik ya. Nah, materi di modern metafisika hipnosis ini kita bagi menjadi 3 bab besar ya Bapak Ibu ya. Jadi dari self mastery, intercommunication, dan the nature of it. Ini materi yang kita bagikan di kelas Certified Modern Metaphysical Hypnosis atau level 1-nya metafisika hipnosis. Gitu ya. Dan untuk level 2-nya atau untuk masternya itu kita materinya bagi 3 bab juga, yaitu Principle of Enhanced Relationship, critical thinking dan self direction dan reinvention. Gitu ya. Jadi kita bagi 3 bab besar. Nah untuk yang istilahnya untuk materi malam ini yang akan kita sharekan itu sebagai materi preview lah ya. Preview untuk kelas metafisika yang akan kita adakan di hari Senin, mulai hari Senin besok ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagian kecil dari materi ya, terutama di bab 3 di Nature MMH itu ada yang materi tentang manajemen kesurupan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kesurupan itu kalau menurut modern MMH atau kita modern metafisika hipnosis yang sering kita singkat dengan istilah MMH, itu kesurupan itu ditanganinya itu secara manajemen ya. Artinya tidak cukup hanya untuk menghilangkan kesurupan, tapi memang perlu penanganan lebih lanjut, yang mana makanya materinya di bab 3 di The Nature of MMH itu judul materinya adalah manajemen kesurupan. Jadi kesurupan itu harus kita manage untuk bisa benar-benar benar-benar pasien atau klien kita itu tersembuhkan dari masalah kesurupan. Oke, selain itu kita juga punya materi yang namanya self mastery ya Bapak Ibu ya. Karena kita yakini bahwa gagal kita gitu, kalau kata ya sering kita gunakan, gagal kita, sukses kita itu tergantung dari diri kita sendiri, diri kita yang mana gitu kan. Kalau menurut Master Afifi adalah pikiran dan perasaan serta perilaku kita itu yang menentukan kita jadi apa, sukses kita, gagal kita. Yang jadi masalah kan kadang kita mengatur pikiran kita sendiri aja kesulitan gitu ya. Menguasai atau mengatur pikiran kita sendiri kesulitan, sehingga perilaku kita juga kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Sehingga jalan sukses kita pun kadang terhalangi atau tersabotase oleh diri kita sendiri. Nah, di materi self mastery itu diajarkan kita bagaimana benar-benar menguasai diri kita secara utuh gitu ya. Diajarkan teknik-teknik bagaimana kita bisa menguasai diri kita gitu ya. Potensi-potensi ada diri kita, baik itu potensi yang tampak maupun tidak tampak, itu benar-benar bisa kita kuasai. Artinya secara yang istilah yang sering digunakan oleh Master Andri, kita tidak lagi receive the program, hanya menerima program, tapi kita yang making the program atau buat program. Kita yang membuat program yang ingin kita jalankan kepada diri kita sendiri. Kalau itu sudah, masuklah kita ke bab 2, yaitu intercommunication, di mana sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang vertikal dan horizontal, gitu, yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya mastery tentang berbicara tentang individu, ya tentang kita sendiri. Kalau intercommunication berbicara tentang kita, lingkungan kita, baik itu alam dan lainnya, ya kita dan order di luar diri kita. The Nature MMH itu membicarakan tentang bagaimana sih potensi-potensi metafisika yang ada di diri kita diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, baik itu secara untuk pribadi, lingkungan, keluarga, maupun lingkungan yang lebih besar lagi. Kira-kira itu materi-materi yang akan kita ajarkan di kelas MMA besok ya Bapak Ibu ya, kelas SMA mulai dari Senin dan sebagainya. Bapak Ibu yang kira-kira nanti berminat untuk mendalami tentang hipnosis dan metafisika gitu ya,
monggo silakan hubungi Mas Opan atau admin yang lainnya. Nah, untuk malam ini kita sedikit kasih materi ya tentang bocoran lah ya, Mas. Om. Ya. Ini kan malam ini dari 3 materi level 1-nya MMH. Ini kita akan bahas yang the nature of MMH, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tapi sebelum itu, mungkin saya akan menjelaskan gini, Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalkan Pak Denny, gitu ya. Nah, kalau dalam posisi non-metaphysical, maka seorang Pak Denny, seorang Pak Tina, Pak Dwi, gitu ya, ini kita pandang sebagai fisik, gitu ya, sebagai sosok yang kita bisa lihat secara fisik. Nah, itu yang kita sebut sebagai non-metafisik, gitu ya. Nah, namun kalau kita memandang secara metafisika, maka ada sosok yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi ya, ada sosok yang ada dalam diri kita, yang sosok itu terpendam. Dia bisa muncul kapan saja, dia bisa mempengaruhi kita kapan saja, dan dia bisa membantu kita kapan saja. Hanya saja dia terpendam. Kenapa? Karena sifatnya tidak secara fisik. Kita sebut non-fisik. Nah, di pendekatan metafisika ini, kita akan mulai memahami yang namanya self-mastery. Ada sebuah rahasia-rahasia yang belum kita ungkap, Bapak Ibu sekalian. Nah, rahasia itu bisa diungkap dengan pendekatan agama, bisa. Pendekatan sains, bisa. Nah, di kelas metafisika, kita akan coba pendekatannya adalah pendekatan bawah sadar. Seperti itu ya. Kenapa? Karena memang entitas yang ada dalam diri kita ini baru bisa dipahami melalui alam yang kita sebut alam bawah sadar. Ya, jadi bukan pikiran sadar. Nah, kalau kita sudah memahami alam bawah sadar, maka kita bisa masuk ke yang namanya MMH intercommunication. Jadi tidak ada lagi batas, tidak ada lagi jarak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada istilahnya tidak terbatas ruang dan waktu. Saya dengan Pak Denny, saya dengan Pak Umar gitu ya. Ini walaupun kondisinya jauh, tapi ya kayak kita zoom-zooman gini secara dekat. Artinya apa? Ada sebuah teknologi yang memang sudah jauh ribuan tahun yang lalu, bentuknya mungkin mirip-mirip Zoom seperti ini, hanya semuanya itu dapat dikomunikasikan secara non-fisik, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini yang kita akan bahas di kelas metafisika. Kenapa kenapa ada hujan yang bisa dipindahkan? Kenapa ada pawang hujan? Apakah kita bisa seperti itu dan lain sebagainya? Juga kalau misalkan apakah orang itu bisa disembuhkan secara jarak jauh? Ya, saya sering bikin kelas yang namanya hipnosis terselubung. Salah satu materinya adalah bagaimana menghipnosis jarak jauh. Nah, konsep jarak jauh atau distance healing dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu mekanisme dari intercommunication. Artinya apa? Ada sebuah komunikasi antara diri kita dengan orang lain secara bawah sadar. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah nggak ketemu orang belum ngomong tapi kita udah nggak nyaman? Pernah, Bapak Ibu sekalian? Bisa di chat, belum ngobrol, tapi udah nggak enak aja. Kan gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu ya. Wah, ini Bu Dia sering. Kenapa bisa terjadi? Yes, itu namanya intercommunication. Ya, artinya apa? Artinya terjadi komunikasi antara bawah sadar kita dengan bawah sadar orang lain. Gitu ya. Pak Denny pernah ya? Artinya apa? Artinya kita ini sebenarnya tidak terbatas ruang dan waktu. Yang membatasi adalah fisik kita. Nah, disinilah kenapa ada kelas metaphysical. Kenapa? Karena kita mencoba untuk keluar dari borders, keluar dari garis di mana tidak terbatas lagi antara diri kita dengan diri orang lain. Ya, kalau kita jabat tangan, artinya ada batasan antara fisik kita dengan fisik orang lain. Tapi dengan kita mencoba melakukan teknik-teknik intercommunication, yang terjadi adalah tidak ada lagi batasan ruang dan waktu. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sudah memahami self-mastery dan intercommunication, maka itu yang kita sebut sebagai the nature of MMH. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian ngelihat ada pintu yang bisa kebuka sendiri, ya sudah, the nature of MMH.
Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Kenapa ada orang yang kesurupan? The nature of MMH sudah alami saja, Bapak sekalian. Ya, jadi kuncinya di mana nanti? Ya, nanti akan diberi teknik oleh Om Acalendra gitu ya. Tekniknya ada 5 teknik. Malam ini 3 ya, Om ya. Ada 3 teknik gitu ya. Dan teknik ini harus dipahami secara self mastery atau intercommunication. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau di depan kita ada orang kesurupan, kita nggak usah ngomong apapun, itu bisa gitu ya. Kalau kita paham banget intercommunication, seperti itu ya. Jadi nggak usah disentuh, nggak usah diomongin gitu ya. Nah, tapi ini mungkin yang teknik ke-5 ya, Om Aca ya. Yap. Ya, jadi kayaknya nggak bakal diberikan di kelas ini nih. Di malam ini. Iya, Ya, karena kita itu rangkaian, Om. Nah, ini harus karena mempelajari saya materi dulu, baru intercommunication, baru bisa seperti itu ya. menggunakan teknik ini. Gitu ya. Jadi, nah, saat kita melakukan intercommunication, kan kita sudah tidak terbatas lagi ruang dan waktu, maka di situ ada teknik yang namanya out of body experience. Bagaimana keluar tubuh, melakukan perjalanan astral, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bapak sekalian ya. Jadi ini memang sebuah tahapan di mana sebenarnya orang yang nanti sudah terbebas dari ruang dan waktu tadi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang alami saja. Jadi nggak usah heboh gitu ya. Wah, saya lihat di belakangnya siapa tadi itu? Di belakangnya Pak Umar gitu ya misalkan ya. Ya udah biasa aja gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan nggak usah diceritakan sampai detail-detail, kita udah tahu nih di belakangnya Pak Umar ada ya gitulah kira-kira seperti itu. Tapi nggak usah, ya udah itu adalah alami saja, gitu ya kira-kira ya, Om Acalendra ya. Jadi malam ini kita akan melakukan 2 pendekatan. Pertama adalah bagaimana kita memahami self mastery-nya, ya. Bagaimana kita memahami bahwa diri kita tuh ada diri kita lagi yang lain. Gitu ya. Nanti kita bagi-bagi lagi tuh. Ya. Bagaimana roh itu kita bagi-bagi, kita cacah-cacah, kira-kira seperti itu ya. Tapi kita nggak bakalan jelasin di kelas ini. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi. Jadi kalau di depan kita ada orang kesurupan, kalau misalkan kita takut aja, maka kita udah nggak bisa mengendalikan, nggak bisa memanajemen, nggak bisa mengontrol. Kira-kira seperti itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita, memahami diri kita dengan teknik-teknik self mastery. Setelah itu kita bisa berkomunikasi gitu ya. Dengan apa? Dengan entitas yang ada di dalam sosok yang ada di depan kita. Kira-kira seperti itu. Oke, Om Aca, lanjut Om. Silakan Om. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, Om Aca ya. Silakan. Kalau enggak ya lanjut. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini enggak usah. Ini tadi sudah sempat kita bahas ya. Apa kesurupan bisa terjadi. Kita langsung masuk ke ya. Ini berita-berita tentang kesurupan ya Bapak Ibu ya. Sudah kita ceritakan tadi. Apakah benar seperti ini gitu kan. Nah, itu kita bahas di kelas ya, Mandri ya. Sedang massal gitu kan, baik itu kesurupan massal maupun individu gitu ya. Sengaja maupun spontan. Terus karena apa itu kita bahas detail di kelas. Kalau untuk ini kita cukup mempelajari, malam ini kita akan share ini ya Bapak ya. Pertama kita perlu pahami ya, kesurupan dalam pendekatan hipnosis ya. Kita bahasnya ke hipnosis. Di hipnosis, di MMH, kita membagi kesurupan itu jadi beberapa tipe ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tipe kinestetik. Ya. Tipe kinestetik ini yang seperti apa gitu ya. Nah, tipe yang orang-orang yang kalau kesurupannya adalah banyak bergerak ya, meronta-ronta, memukul, menjekik, banyak gerakan-gerakan tubuhnya. Ya. Ini kita sebut dengan tipe yang kinestetik.
kesurupan yang tipe kinestetik. Jadi ini kadang dia berubah gitu ya menjadi penari gitu ya, bisa menari atau tiba-tiba loncat-loncat, pengen naik pohon gitu dan sebagainya. Itu tipenya tipe kinestetik biasanya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu besok ketemu yang tipe orang kesurupan tipe kinestetik, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak ya. Usahakan kita batasi gerakannya ya, dengan memegang tangan ataupun kaki gitu ya, beberapa untuk membatasi gerakannya ya, jangan harus intinya, tapi ingat tidak boleh menyakiti ya Bapak Ibu ya. Kita cukup batasi gerakannya, pegang dengan, makanya lebih banyak orang lebih bagus. Kenapa? Karena jadi bisa masing-masing itu bisa menguasai salah satu bagian tubuhnya gitu ya. Misalnya 4 orang gitu, yang satu pegang tangan kiri, satu pegang tangan kanan, sehingga kita bisa mengatur kekuatan dalam megangnya. Kalau sendirian itu atau sendiri megangnya biasanya agak sulitan ya, karena biasanya tenaganya tipe orang kinestetik nih, tenaganya itu sangat kuat ya, bisa lebih kuat daripada sebelum dia kesurupan. Dan tipe orang yang perlu perhatian berikutnya adalah orang yang tipikal kinestetik, semakin banyak gerakannya dia semakin menjadi kesurupannya. Semakin banyak bergerak dia semakin menjadi kesurupannya itu semakin dalam. Itu yang tipe kinestetik. Jadi perhatiannya di sana ya Bapak Ibu. Nah, tipe berikutnya adalah tipe visual. Nah, tipe visual ini biasanya gerakannya itu sedikit ya, lebih sedikit ya gerakannya, biasanya di daerah kepala saja. Tapi ciri yang paling menonjol adalah bola matanya ya. Matanya itu biasanya kalau yang tipe visual itu matanya itu melotot, terus merah gitu ya. Terus bergerak liar gitu. Melihat kanan kiri, nggak bisa diam, nggak bisa fokus gitu ya, nggak bisa matanya itu nggak bisa diam, dia selalu mencari kanan kiri, melihat secara jauh, dekat dan sebagainya, sambil melotot-lotot sampai bahkan mungkin sampai seolah-olah matanya itu membelalak besar gitu ya. Kalau itu adalah berarti kalau ketemu yang seperti itu sudah jelas pasti tipenya visual. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita tipe visual ini, kita perlu memperhatikan penampilan kita ya Bapak Ibu. Kita selalu memposisikan diri menjadi orang yang lebih berpengaruh atau lebih tinggi ya, lebih tinggi atau orang yang lebih memiliki otoritas terhadap orang tersebut. Ya. Di sini kita kalau ketemu yang gitu, penampilan kita itu benar-benar kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ya. Dari pakaian gitu kita bisa menggunakan pakaian yang seperti tokoh agama, ada spiritualis, atau orang-orang yang memang dianggap memiliki kemampuan untuk mengatasi. Itu penting diperhatikan. Jadi kalau kita pas ketemu yang tipe visual, waktu itu lagi sedang misalnya lari pagi atau gimana, lagi pakai celana pendek, pas oblong dan sebagainya, sebaiknya saran saya kalau memang bisa dihindari, jangan ditangani. Kalau mau harus ditangani, kalau bisa ganti kostum dulu, gitu ya. Itu yang tipe visual. Berikutnya adalah kesurupan tipe audio. Audio ini ya seperti kata audio ya, utamanya di suara. Di suara. Biasanya ciri utamanya itu adalah dia seringnya itu berteriak, menangis atau meraung-raung ya. Berubah suaranya itu berubah-ubah, misalnya dari laki jadi perempuan, dari muda jadi tua jadi anak-anak, atau orang Jawa pakai bahasa Sunda, atau orang Sunda pakai bahasa Bali, atau orang Indonesia pakai bahasa Cina gitu dan sebagainya. Itu biasanya tipe audio. Jadi dia cenderungnya ngomong, gerakannya nggak banyak, matanya juga tidak melotot-melotot banget gitu ya, nggak liar, tapi cenderungnya dia ngaku-ngaku, ngomong-ngomong, cerita. Dia bercerita dengan saya siapa, saya biasanya lebih menyebut ke dirinya, dia menceritakan dirinya. Saya si A, saya penunggunya ini, saya penunggunya itu dan sebagainya.
Itu tipe audio ya Bapak. Nah, kalau audio ini kita pada saat kita juga yang diperhatikan adalah pada saat kita ketemu yang seperti ini, kita nggak boleh emosi ya Bapak Ibu ya, nggak boleh terbawa emosi, baik itu emosi marah maupun sedih ataupun takut, terutama takut. Karena getaran suara kita yang terjadi perubahan getaran suara kita itu ditangkap oleh mereka, gitu ya, sangat mudah ditangkap oleh yang orang kesurupan itu. Jadi pada saat getaran suara kita itu mengantarkan ketakutan, kita nggak akan berhasil, nggak akan bisa mengatasi orang yang kesurupan. Oke, itu tipe, yang berdasarkan tipe ya, kita bagi jadi 3 tipe utama pada intinya. Terus, ada nggak sih gabungan? Ada Bapak Ibu. Tetap ada gabungan antara misalnya dia kinestetik dan audio, atau visual dengan kinestetik. Gitu. Tapi cenderungnya jarang lah. Ya, tiga-tiganya ada itu jarang. Biasanya mungkin kinestetik sama audio, atau visual sama audio biasanya. Ada gabungan-gabungan seperti itu. Terus penanganannya apa yang perlu diperhatikan ya gabungannya juga perlu kita perhatikan. Kira-kira seperti itu. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin mau tanya Master. Oke, silakan Kak Win ya benar. Apa nih Kak Win? Win dari Demak, Master. Oke, Kak Win dari Demak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Demak, Kota Wali. Jadi begini Master, di Demak sendiri kan masih banyak hal mistis. Nah, banyak juga beberapa daerah atau orang itu masih sering mengalami kejadian seperti kesurupan seperti itu. Bahkan kalau suka berpetualang malam, kayak pusaka-pusaka kayak gitu kan kadang-kadang sampai ke bawah, sampai ke rumah kadang-kadang itu memang betul secara gaib itu memang benar-benar ketempelan makhluk astral itu, atau memang sugestinya saja bahwa sedang melakukan ritual terus akhirnya dia tersugesti seolah-olah kerasukan. Mohon penjelasan Master. Oke. Gimana nih Mas? Nah, ini sebenarnya kalau dikupas ya Om ya, dikupas ya Kak Win ya. Kalau dikupas, misalkan ada benda pusaka gitu ya. Nah, kalau kita akan kupas dengan pendekatan yang namanya self mastery aja ya, self mastery, maka sebenarnya kuncinya adalah di entitas yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Itu kita bahas dulu tuh biasanya Pak Win ya. Jadi contohnya gini. Entitas yang ada dalam diri kita itu kita bagi berdasarkan waktu, misalnya seperti itu. Ada waktu di mana kita memiliki yang namanya batin anak-anak. Gitu ya, Pak Win ya. Kemudian ada entitas yang kita sebut sebagai batin orang dewasa, ada entitas batin orang tua gitu ya. Kalau kita bermain di batin anak-anak, maka yang terjadi adalah ya ada perasaan takut, gelisah, ya seperti itu ya. Kalau misalnya ngelihat keris, ya otomatis kita gelisah. Kenapa? Karena kita menggunakan batin anak-anak. Kira-kira seperti itu ya, Pak Win ya. Tapi kalau kita menggunakan batin orang dewasa, otomatis nggak ada buktinya, ya nggak percaya. Ya keris, mau di dalamnya ada apa? Malah kadang-kadang dilakukan pembuktian. Jangan-jangan kerisnya gerak karena ada baterainya nih dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ada lagi tuh pendekatan batin dewasa. Nah, batin orang tua. Batin orang tua itu malah siapapun mau ada jin, setan, pewangan,
ya harus nyantri gitu. Karena apa? Kita menggunakan pendekatan batin orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas lagi, maka otomatis pendekatannya menjadi apa yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, terkadang kayak contohnya, Pak Win kalau ngelihat setan takut nggak, Pak? Ngelihat hantu, sorry, bukan setan, hantu. Takut. Takut, gitu ya. Kira-kira takut ya. Nah, kenapa takut, Pak Win? Ya, sebenarnya secara akal sehat tidak dalam arti untuk menyakiti itu tidak ada sih, cuman hanya dari batin aja. Ya. Oh, ada hantu, misalkan pocong atau ada kuntilanak atau apa, itu kan sering melihat di acara-acara TV kayak gitu, oh takut gitu. Iya. Nah, saat Pak Win ini takut akan hantu, ini sebenarnya Pak Win mengakses batin anak-anak saat itu, saat takut itu. Paham ya? Sehingga takut, gitu ya. Nah, ini rahasianya. Kenapa ada self-mastery, materi self-mastery? Saat Pak Win mengakses batin orang tua, batin sang bijaksana yang ada dalam diri Pak Win, maka jangankan ketemu sama hantu, Pak. Rajanya hantu malah nyantri sama Pak Win. Kira-kira seperti itu. Itu ya gambarannya ya. Jadi di dalam diri kita tuh ada rahasia, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Kenapa ada orang yang berani sama hantu? Kenapa ada orang yang takut sama hantu gitu ya? Bahkan ada orang yang nggak percaya sama hantu gitu ya. Gitu ya. Jadi itu namanya self mastery, Bapak Ibu sekalian. Adanya di mana? Di dalam diri kita. Makanya yang kita bahas, kita ulas di kelas modern metafisikal adalah rahasia dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, ini yang uniknya gini, misalkan kalau saya tuh dulu kalau ke rumah gitu ya, waktu SMA ya, itu kalau saya udah malam, kira-kira lewat dari jam 11 malam, saya lebih baik muter, Pak. Karena jalan potong itu saya harus ngelewatin kuburan. Kan gitu ya. Tapi kalau masih jam 7 malam, itu saya masih berani, Pak. Padahal sama-sama nggak ada orang. Nah, itu kan aneh gitu ya. Jam 7 malam, saya masih berani lewat. Jam 11 malam, saya harus muter. Seperti itu. Artinya apa? Artinya ada yang saya akses di dalam diri saya. Saat saya mengakses yang tadi, yang bikin takut, ya otomatis saya takut. Tapi kalau saya akses yang bikin saya berani, ya pasti saya berani. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai saya paham banget, ya. Jadi waktu saya diberikan wejangan sama guru saya gitu ya, guru spiritual saya saat itu, maka saat melewati kuburan gitu jam 11 malam, jam 12 malam, nah saya harus zikir katanya. Ya, zikir. Apa yang terjadi? Berani, Pak. Aneh kan? Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan apakah zikirnya? Gitu ya. Nah, secara pikiran bawah sadar, taunya gitu ya, secara sains, saat kita berzikir, kita mengakses diri kita yang bijaksana. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak berzikir, kita mengakses diri kita yang tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita lagi gelisah, artinya kita mengakses si batin anak-anak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini panjang ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kalau nanti kita akan mengatasi kesurupan, kira-kira Bapak-Ibu sekalian kita mau akses batin yang mana? Batin anak-anak, batin dewasa, atau batin orang tua? Kalau mau mengatasi kesurupan. Udah tahu ya jawabannya ya kira-kira ya? Oke, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, nah, batin bijaksana, betul. Ya. Nah, itu kita akses. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan banyak cara tuh Bapak sekalian untuk mengakses batin bijaksana. Pertama, jangan mikirin, namanya bijaksana, jangan mikirin duit. Nah, contohnya gitu. Tapi kalau misalkan kita mau nerapi orang mikirin duit, itu udah nggak bisa tuh, Pak. Karena yang kita akses batin orang dewasa. Orang dewasa tuh kalau nggak ada duitnya nggak action, Pak. Tapi kalau kita akses batin bijaksana, maka ya bijaksana.
nothing tulus, ceritanya seperti itu. Nah, ini akan kita bahas karena ini kelas modern ya, modern metafisikal, kita akan bahas dari sisi mistiknya, juga dari sisi metafisikanya juga, seperti itu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak Win ya, detailnya ya. Jadi kalau misalnya kita bahas nanti keris dan lain sebagainya, itu nanti kita akan bahas. Oke, ada lagi yang... Oh, Pak Iswar Dhani, silakan Pak Iswar. Ya, kan manusia ini kan ada tubuh fisik, jasad, dan ada tubuh roh. Tubuh roh itu sumber energinya kan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tubuh roh waktu terjadi kesurupan, apakah tingkat kesadaran roh itu diambil alih oleh entitas negatif, katakanlah itu suatu jin atau makhluk-makhluk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang yang kesurupan, baik itu yang audia atau yang teriak-teriak rame-rame, kan energinya selalu dingin gitu kan, energi yin gitu kan, selalu dingin yang saya rasakan. Yang ketiga, berbahaya enggak? Misalnya waktu kita menangani kesurupan, kita gunakan power energi kundalini yang level tinggi. Atau kita ajak mediasi aja. Saya pernah dulu menangani kesurupan, tapi saya ajak mediasi, ngobrol-ngobrol, nanti dirayu-rayu, kita bikinlah semacam di semesta itu sesuatu yang indah-indah, supaya mereka kan bisa masuk ke sana gitu, hijrah ke sana gitu kan. Biasanya dengan cara-cara itu, tanpa menyakiti, tanpa melukai, itu insya Allah bisa dilakukan. Apakah benar dengan cara-cara begitu, Master? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iswar Dhani. Ini izin jawab ya, Om Aca ya. Nanti Om Aca dari metafisikanya. Oke, jadi Pak Iswar Dhani, saya akan jawab tentang entitas ya. Saat orang kesurupan, gitu ya. Saya sampai detik ini belum ketemu orang kesurupan yang jelek gitu ya. Yang ada kesurupan yang keren-keren tuh. Kesurupan syekh, kesurupan ratu, kesurupan apalah yang keren-keren. Ya, kalau kesurupan binatangnya milih-milih tuh Pak Iswar Dhani. Ya, macan apa, monyet apalagi Pak. Harimau dan lain sebagainya. Saya sampai detik ini belum pernah, kesurupan ikan lele gitu belum pernah, Pak. Ikan mas, kodok gitu ya, nggak pernah gitu ya. Artinya apa? Artinya saya yakin 1000% bahwa entitas luar nggak masuk tuh ke dalam tubuhnya dia. Karena tubuhnya dia sudah ada entitas, paham ya Pak Iswar? Jadi tidak ada entitas luar yang bisa berani masuk ke tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita yang penuh dengan entitas, gitu ya Pak Iswar Dhani ya. Karena apa? Roh lele boleh aja masuk ya. Jadi waktu kesurupan jadi ikan lele, oget gitu. Kira-kira seperti itu, ya kan? Kalau itu entitasnya dari luar. Jadi kita pun memang penuh dengan entitas. Kira-kira seperti itu ya Pak Iswar Dhani. Kemudian saran saya nggak usah kita beresin semut, jangan pakai nuklir gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak Iswar ya. Jadi tenaga kundalininya Pak Iswar ya nggak usah dikerahkan, buat apa gitu ya. Karena yang kita butuhkan adalah how to communicate with other entitas, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan mediasi itu udah tepat Pak Iswar ya. Karena apa? Karena kuncinya ada di intercommunication, bagaimana kita berkomunikasi secara bawah sadar, karena ini antara non-fisik dengan non-fisik, kira-kira seperti itu, antara emosi dengan emosi, kalau bahasa modernnya kan seperti itu ya, Pak Dhani ya. Jadi saran saya ya mediasi aja udah cukup gitu ya, nggak usah beradu energi, nggak usah gitu ya. Dan entitas yang dihadapi Pak Iswar Dhani sudah memahami siapa Pak Iswar Dhani, kira-kira seperti itu. Ya, jadi selama Pak Iswar Dhani nyaman, tenang, maka dia juga segan, kira-kira seperti itu ya.
Ya, apalagi kundalininya sudah dinaikkan ya ke level yang cukup ya, gitu ya. Nah, itu menaikkannya kan beda-beda tuh. Pak Iswardani bisa pakai Ida atau pakai Pingala nadinya, kira-kira seperti itu, pakai yang dingin atau yang panas. Nah, itu juga berbeda-beda nanti cara berkomunikasi dengan entitas itu gitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak Iswardani ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah saat orang itu kesurupan, sebenarnya dia yang kesurupan itu sudah memiliki entitas yang berbagai macam. Contoh, orang yang kesurupan pasti punya memori, Pak. Ya, memori tentang kesedihan, memori tentang kekesalan, memori tentang kemarahan, gitu ya. Nah, terkadang nggak seru kalau memori tentang kemarahan yang dia bayangkan adalah sapi. Nggak seru ya, Pak Iswar ya. Otomatis kalau kemarahan membayangkannya apa? Harimau, macan, serigala, yang keren-keren gitu. Paham ya maksud saya? Artinya, saat kita berhadapan dengan seseorang, kita sebenarnya berhadapan dengan memori, berhadapan dengan kenangan gitu ya. Itu hukum bawah sadar ke-11 kalau salah gitu. Berarti itu ya Pak Iswar ya? Bisa menjawab ya? Artinya sekarang Pak Iswar cukup melakukan mediasi, ya teknik-tekniknya nanti disampaikan sama Mas Racalendra. Kurang lebih gitu ya Pak Iswar ya? Ya, tentang entitas yang sudah terekam memori itu, yang sudah banyak entitas itu. Apakah suatu memori itu bisa direset, misalnya dengan menggunakan hipnoterapi? Yes, ya betul sekali. Kata kuncinya adalah yang namanya memori, ya ini sebenarnya kata kuncinya nggak di reset ya, tapi bisa dikondisikan gitu ya. Jadi tekniknya ada istilahnya namanya di reframe gitu ya. Contoh misalkan gini, seorang anak kecil yang dimarahin habis-habisan sama orang tuanya, itu kan di dalam persepsi anak kecil kan orang tuanya nggak sayang, betul ya Pak Iswar ya? Ya, betul. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengkondisikan bahwa saat orang tua marahin kamu, ya itu artinya orang tua sayang sama kamu gitu. Jadi bagaimana dibuat sebuah persepsi yang menjadi win-win solution, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau dulu saya diberi wejangan sama guru saya. Saat kamu ngelihat hantu gitu ya, itu bukan berarti hantu itu nakutin kamu, Andri, gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi bisa jadi hantu itu minta tolong sama kamu harus tolong dia. Oke, Pak Iswardani? Ya, gitu ya? Ada entitas itu yang susah diajak mediasi. Misalnya pada kadang ular, Pak, yang ngelip aja gitu. Jadi untuk bicara pun tidak bisa gitu kan. Itu gimana cara solusi untuk mengatasinya? Karena dengan tidak mungkin gitu. Yes. Nah, itu nanti ada di namanya manajemen, Pak. Manajemen kesurupan. Salah satunya adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan entitas yang memiliki level energi yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu, Pak Iswar. Itu di kelas itu, Pak. Biar nggak salah persepsi nanti. Kira-kira gitu ya, Pak Iswar ya? Jadi untuk hal-hal yang sifatnya tidak bisa dinegosiasikan, maka pendekatannya adalah bagaimana kita memupuk diri kita untuk menuju ke batin yang lebih bijaksana, seperti itu. Pasti bisa, Pak, gitu ya. Oke ya, Pak Iswar ya. Oke, ya, makasih Pak. Thank you. Ya. Oke. Ada lagi Bapak sekalian? Kalau enggak, izin Master. Ya, Pak Budi dari Medan. Ya. Silakan Pak Budi. Ya. Ya. Master, kan biasa kalau orang lagi down gitu, misalnya lagi kerjanya lagi apa, lagi ada problem, udah itu atau misalnya lagi ada problem turun gitu, itu dia suka marah-marah gitu kan, Master. Itu termasuk golongan apa itu, Master? Ya.
Terima kasih, Jadi, Master. ya, makasih Pak Budi. Nah, inilah yang kita sebut rahasianya self mastery. Jadi ada ini kalau dari holistik ya, holistik itu artinya melakukan pendekatannya dari berbagai macam sudut pandang. Bluetooth mode. Jadi pertama, kenapa orang itu bisa marah-marah? Apa esensi dari marah-marah gitu ya? Nah, terkadang marah itu adalah meluapkan sebuah unek-unek, itu juga marah-marah gitu ya. Nah, seringkali saat kita mengungkapkan unek-unek, ada memori yang teringat, ya, ada memori yang melekat di situ. Nah, disitulah terkadang, ya, contoh misalkan saat kita diinjek kakinya dengan sama orang gitu ya. Kira-kira emosi apa yang muncul saat kita diinjek kakinya gitu ya. Nah, itu kan macam-macam. Ya, ada yang memang marah gitu. Kenapa bisa marah? Karena pertama sakit, aduh gitu. Nah, saat sakit aduh, memori apa yang teringat? Memori yang pernah disakitin juga sama orang, maka dia emosi. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi bisa jadi waktu kita diinjek orang, kita adu, tapi kita jadi teringat sebuah memori di mana saya jatuh cinta sama orang yang pernah nginjek saya sebelumnya. Marah nggak, Pak? Enggak. Aneh kan? Sama-sama kejadiannya diinjek, sama-sama sakit. Tapi yang satu marah, yang satu bahagia gitu. Itu aneh sekali manusia, Bapak sekali. Makanya di situ ada self mastery. Sekarang kita akan banyak mengungkap rahasia-rahasia yang ada di situ. Seperti itu. Begitu juga nanti kalau kita ngomong tentang hantu, setan, jin gitu. Tiap orang beda-beda tuh. Nanti ada yang ngelihat hantu itu bentuknya kayak pocong gitu. Ada yang lihat hantu yang bentuknya cuma seperti baju yang transparan. Ada yang sampai berdarah-darah gitu. Beda-beda gitu. Karena setiap orang punya memori di sini, Pak. Ya. Kemudian puranya namanya sudut pandang ya, cara pandang. Kalau dia seumur hidup nggak pernah ngelihat orang yang kecelakaan, hantunya nggak akan berdarah-darah, Pak. Anehnya di situ. Kalau dia seumur hidup hanya ngelihat ratu, ngelihat cewek cantik gitu, maka hantunya bentuknya cewek cantik, Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Pak Denny senyum-senyum, artinya Pak Denny ngelihat hantunya yang cantik-cantik. Kira-kira gitu ya Pak Denny ya. Makanya Bapak-Bapak sekalian, ada teknik di MMH, itu yang kita sebut adalah bagaimana kita melatih untuk memvisualisasikan dengan teknik namanya servo mechanism. Ya, Om Aca ya. Betul. Jadi memang kita ciptakan hal-hal yang indah. Bawah sadar itu sederhana, Bapak sekalian. Saat kita memikirkan yang jelek-jelek, maka itu akan jadi kejadian. Saya jamin Bapak sekalian, ini malam hari, ini malam Jumat, coba bayangkan hantu yang bentuknya pocong. Hitungannya nggak sampai 5 menit, pocongnya udah nyampe ke Bapak Ibu sekalian. Kan seperti itu. Kenapa? Karena malam Jumat, punya memori film, punya memori katanya sesepuh, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, coba sekarang bayangkan ya dengan fokus bahwa kita akan mendapatkan rezeki dalam bentuk uang yang berapa ratus juta rupiah gitu misalkan seperti itu. Apa yang terjadi? Belum tentu kejadian, Pak. Why? Nah, ini ada di kelas MMH gitu. Kenapa kalau menciptakan setan, setannya muncul? Kenapa kalau menciptakan duit, duitnya belum tentu muncul gitu? Ini unik nih Bapak sekalian, gitu ya. Nah, nanti ada dijelaskan sama Master Calendra, yaitu The Secret of Belief System. Bagaimana rahasia dari sistem keyakinan yang ada dalam diri kita. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Ya, Om Aca ya. Ini kalau dibahas jadi malam ini Om Aca ya. 5 hari nggak habis, Om. Jadi Bapak sekalian nih cerita ya, ini teman-teman yang udah pernah mengikuti kelas MMH. Ini ada Pak Razi ya. Pak Razi tadi udah muncul tuh Pak Razi.
Nah ini Ada Pak Razi yang saya lihat tadi, ada Pak Kris Pak juga. Setio tuh ada, Pak Kris ada, siapa? Banyak tuh. Ini nggak habis-habis Pak, kalau kita di kelas tuh bisa sampai jam 12, ya udah gitu. Karena apa? Karena pendekatannya adalah bagaimana kita membuka tabir yang selama ini memang sengaja ditutupin. Jadi ada istilahnya secret, ada yang sifatnya secret. Ya, secret itu rahasia, secret itu ya hal yang ditabukan. Memang nggak boleh diungkap oleh sembarang orang gitu ya, Om Aca ya. Jadi tergantung dari siapa yang bisa diajak bicara, di situ baru dibuka. Kira-kira seperti itu. Oke ya, Bapak sekalian ya. Oke, lanjut ya Om. Iya, lanjut atau gimana nih Om? Atau ada yang mau tanya lagi, silakan gitu ya. Ada Master. Wis. Master. Masih ada yang silakan. Ada yang penasaran nih. Ya, silakan nih. Pak Adi. Pak Adi Cahya. Ya maaf Master, ini gelap. Ya. Silakan. Ya. Jadi ini Master, jadi di daerah saya ada masih muda, terus katanya waktu itu sempat koma, terus dalam posisi koma itu dia diajak sama kakek-kakek gitu, Master. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia tersadar dari komanya itu, nggak sengaja dia itu ceritanya sih ngobatin orang yang kesurupan, akhirnya yang kesurupan itu sembuh. Ya. Nah, akhirnya nggak sampai di situ, berlanjut lagi dia silaturahmi ke pondok-pondok pengajian gitu, pondok pesantren. Katanya beliau itu masih ada keturunan dari wali gitu, Master. Nah, kemudian dari situ akhirnya berkembang gitu, dia akhirnya maju jadi ini orang pinter, jadi bisa ngisi-ngisi energi gitu, Master. Ya. Itu sebenarnya gimana sih Master, itu murni dari goib apa ada sugesti dari pribadi dia akhirnya jadi energi gitu? Sebabnya sekarang udah tambah rame juga Master pasiennya. Mantap tuh, Om Aca punya ilmunya tuh, Pak Adi. Ya kan namanya apa Om? Mass vibration. Vibrasi massal. Vibrasi massal gitu ya. Oke, Pak Adi gini. Iya, Master. Seringkali ya Pak Adi ya, seringkali kita mengatakan itu sekedar sugesti. Kan sering gitu ya Bapak sekalian ya. Sugesti. Kan gitu ya. Iya. Nah, di dalam hipnosis is not about suggestion, enggak cuma sugesti, tapi sugesti itu adalah kenyataan yang nyata. Kira-kira seperti itu. Ini yang bahaya nih. Jadi saat kita memberikan sugesti ke diri kita, memberikan sugesti ke orang lain, tanpa kita sadari, kita memberikan kenyataan tuh. Hanya saja yang membatasi sugesti itu ya diri kita sendiri. Saat misalkan Pak Adi mau jadi penyembuh yang luar biasa, bisa gitu ya. Bagaimana caranya Pak Adi masuk ke diri yang namanya diri sejati, the higher self, yang kerennya namanya the higher self atau pribadi tinggi. Di situ Pak Adi retrieve tuh kayak mengambil salah satu teknik penyembuhan gitu ya. Jadi sugestinya saya ingin menjadi seorang penyembuh seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Coba, sugesti itu, Pak. Iya, Master. Serem kan? Itu. Tapi kalau itu kita yakini, Pak Adi, coba bayangkan. Kan gitu. Itu nanti mimpinya ketemu Nabi Isa tuh. Gitu. Kira-kira gitu ya, Pak Adi. Sampai ke bawah mimpi. Sampai. Kenapa? Karena sugestinya dibungkus oleh belief system atau sistem keyakinan. Nah, seringkali orang tuh hanya di ucapan saja, tapi tidak melibatkan emosinya, tidak melibatkan keyakinannya, gitu ya. Hanya sekedar diucapkan. Nah, ini yang kita sebut bukan sugesti,
gitu ya. Ya. Bukan afirmasi. Gitu. Oke, Pak Adi ya. Itu dapat ya kuncinya ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi mulai sekarang ya, apalagi nih? Mulai sekarang pokoknya Pak Adi harus paham banget bahwa itu bukan sekedar sugesti, itu bener tuh gitu kira-kira. Gitu ya, Pak Adi ya. Siap, Master. Ya, terima kasih, Master. Oke, sip. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau terkadang orang itu karena punya memori, ya. Ini saya masih ingat ya, misalkan orang sial. Orang sial mau kita bikin jadi beruntung. Kalau memori kesialan itu masih ada, kira-kira dia bisa jadi orang beruntung nggak dengan memberikan diberikan sugesti, Anda beruntung, ada beruntung. Kan sulit. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh memori kesialannya dia. Kan gitu ya. Masih kecil dibully sama temennya. Dia bilang, dasar saya orang yang nggak berguna, jebret. Itu sudah membatasi. Ya, udah agak gede dikit, sama gurunya dibilang kamu tuh mau jadi apa? Matematik aja nggak bisa, kan gitu ya. Kamu mau jadi apa? Bahasa Inggris aja nggak bisa. Udahlah, kamu nggak bakalan jadi siapa-siapa. Udah disumpahin sama gurunya. Kira-kira gitu ya. Nyampe di rumah, kamu tuh nggak kayak kakak-kakak kamu tuh pinter. Kamu tuh pemalas. Memori itu akan menjadi sugesti nyata tuh, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita berikan sugesti. Mulai sekarang Anda orang yang beruntung, orang yang pintar, berat, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga memori itu harus diberesin dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita reframe dulu atau kita bingkai dulu yang belakang-belakang, yang lalu-lalu. Nah, teknik MMH itu ada teknik yang cepat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena komunikasi kita ke komunikasi si bawah sadar yang ada dalam diri kita, ke entitas. Contohnya gini, saat dulu orang itu dibully, kira-kira seperti itu ya, maka ada entitas yang terwujudkan. Ya, misalkan entitas apa yang terwujudkan saat dibully? Yaitu apa? Dia namanya si pemalu. Gitu ya. Jadi sejak itu hidupnya akan jadi pemalu. Atau misalkan dia dikatain anak nggak berguna, misalkan seperti itu ya. Maka dia muncul yang namanya entitas baru, gitu ya, yang disebut sebagai entitas tak berguna. Dan bayang Bapak Ibu sekalian, sugesti yang jadi nyata, itu entitasnya jadi semuanya di sini. Dan entitas itu akan berresonansi dengan emosinya. Kalau dia marah, ya Mira-chan. Kalau dia takut, ya kayak kuntilanak yang nangis-nangis gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kita sebut sebagai vibrasi-vibrasi yang terjadi akibat kejadian-kejadian. Ya, ini kita belum cerita lagi Om Aca ya, yang kehidupan masa lalu ya. Kita baru cerita kehidupan yang dari lahir sampai sekarang nih Bapak sekalian. Nah, kita belum lagi masuk ke DNA dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita akan tembus lagi ke memori-memori yang terjadi dari nenek moyang kita, dari pendahulu kita dan lain sebagainya, yang kebetulan itu masuk ke DNA tubuh kita. Melalui siapa? Melalui ya sperma, ovum, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Belum lagi yang dari makanan gitu ya. Panjang tuh jadinya. Oke ya, Bapak sekalian. Ada lagi yang mau ditanya? Om Aca, nih materinya belum selesai daripada Om Aca ya? Belum. Kayaknya udah cukup sampai sini, sudah menarik. Lanjut aja. Oh, lanjut tuh. Faisal tuh, pengen lanjut tuh Om. Lanjut Om. Ya, habis. Nanggung gitu ya. Ya, lanjut Master. Ya, Tuh, kita lanjut sebentar ya. Ini ada beberapa teknik yang sebenarnya tekniknya sederhana. Nanti kita kalau masih ada waktu tergantung Mas Sopan ya. Nanti kita bisa tambah diskusi lagi. Tanya jawab Menteri ya. Mas Sopan ya. Oke, kita masuk ke
teknik ya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kesurupan menurut MMH? Langkah pertama satu, teknik yang paling awal dan paling mudah kita lakukan adalah satu, cuekin aja. Pada saat menghadapi orang kesurupan gitu ya, kita perlu tahu misalnya tipenya seperti apa, ya, catatan-catatan terhadap tipe itu kita tetap perhatikan. Habis itu kita biarin, artinya cuekin, nanti kita biarin aja, kita tungguin sampai dia tersadar sendiri gitu ya. Selama itu tidak membahayakan dirinya, misalnya kalau dia tipenya kinestetik yang suka jedotin kepalanya ke tembok gitu kan membahayakan, atau nyakar-nyakar orang lain dan sebagainya, itu kan membahayakan. Kalau itu mungkin jangan pakai cara ini gitu ya. Kalau selain itu pakai cara ini juga bisa gitu ya. Ditungguin aja, biasanya maksimal 30 menit itu sudah sadar gitu ya. Biarin aja, dicuekin aja, kita tungguin, kita liatin aja gitu kan, kita tungguin nanti sadar-sadar sendiri. Oke, itu langkah pertama ya Bapak Ibu. Mudah ya Bapak Ibu ya. Cuekin aja gitu kan, cuma cuekin aja mudah ya. Ya mudah kalau yang kesurupan kita nggak kenal. Tapi yang kalau yang kesurupan anak kita, istri kita, atau saudara kita, ini sulit jadinya. Kenapa? Karena akan kita ada keterlibatan perasaan. Kita akan merasa kasihan, akan merasa ketakutan, rasa iba, dan sebagainya. Sehingga langkah ini nggak akan bisa kita lakukan. Oke, jadi langkah pertama adalah cuekin aja. Terus langkah kedua, kalau misalnya sudah dicuekin masih belum sadar gitu kan, masih nggak mau sadar, gimana? Masuk ke langkah kedua, yaitu ancam. Ya, ancam ya, kita berikan ancaman. Ancaman ini yang benar-benar mengancam ya Bapak Ibu ya. Jangan misalnya, oke kamu kalau nggak sadar nggak saya beliin sate gitu, anaknya nggak doyan sate ya, bukan ancaman juga namanya ya. Jadi ancam ini benar-benar ancaman yang kira-kira bagi si klien itu memang dianggap sebagai ancaman. Misalnya bisa kita gunakan, oke kamu kalau nggak sadar saya telanjangin, saya arak ke keliling kampung gitu. Itu kan cukup menakutkan ya, apalagi yang ini kesurupan wanita gitu. Atau pada atasannya ke bawahannya gitu kan. Kalau kamu masih nggak sadar-sadar, saya pecat kamu nanti kan misalnya. Itu juga bisa gitu. Karena itu ancaman ya, yang dia dirasakan sebagai benar-benar sebagai ancaman. Oke, tapi ingat ini hanya ancaman ya Bapak Ibu. Misalnya, oke kalau kamu nggak sadar juga saya tempelin kamu gitu ya. Tapi kalau dia nggak sadar ya jangan ditempelin beneran ya Bapak Ibu ya. Ini kita hanya mengancam ya, tidak melakukan yang kita ancamkan. Oke. Biasanya juga ini udah 50%, 60% udah pasti tersadarkan ya kalau ancam. Tapi ingat pada saat kita mengancam ini, posisinya yang mengancam itu adalah orang yang memiliki otoritas gitu ya. Atau kita misalnya kalau gini ya suruh orang tuanya atau suruh gurunya atau siapa yang melakukan ancaman itu. Kalau dia ngaku-ngaku ya nggak apa-apa, kita masuk ke, kalau masih nggak mau, nggak bisa juga, kita masuk ke langkah ketiga. Biasanya langkah ketiga ini udah sekitar 80% itu udah bisa teratasi deh, masuk ke langkah ketiga, yaitu bermain peran. Biasanya yang bermain peran di sini misalnya contoh kita bisa bermain peran secara langsung maupun secara tidak langsung ya Bapak. Saya kalau secara tidak langsung, jadi kita bermain perannya itu sama bersandiwara lah ya, bersandiwara itu sama orang di sekitarnya, orang tuanya, misalnya kalau si pasien itu adalah anak-anak gitu ya, orang tuanya. Jadi kita pura-pura aja ngobrol sama orang tuanya. Pak, ini kayaknya anaknya nggak bakal sadar nih. Ini solusinya anak ini harus kita ceburin ya, kita rendam nih di bak mandi nih. Kita rendam, celupin ya barang-barang 2-3 menit mungkin baru sadar gitu. Ya, artinya kita ngomongin sama orang tuanya, tapi didengar oleh si anak, gitu. Itu artinya bermain peran ya, bersandiwara. Biasanya si anak itu dia tetap akan mendengarkan dan itu akan memicu rasa takutnya, rasa khawatirnya sehingga dia sadar. Atau kita bermain peran secara langsung, misalnya kalau ketemu yang tipenya audio gitu ya, dia ngaku-ngaku saya adalah penghuni pohon besar di mana gitu kan. Wah,
Bapak Ibu bisa mengambil peran yang lebih tinggi dari itu. Contohnya saya penghuni pohon besar lah, saya penghuni daerah sini, saya penguasa daerah sini. Kamu ngapain di sini misalnya? Kalau dia ngaku penguasa daerah itu, saya kepala lingkungannya gitu kan, saya dan selalu mengaku lebih tinggi. Ya, kalau dia mengaku orang tua yang secara pokoknya kita selalu berperan, mengambil peran yang lebih sakti lah gitu ya, lebih hebat, lebih sakti daripada yang Jawa ya Pak. kuinya gitu ya. Itu bermain peran. Ini kalau sudah menggunakan teknik ketiga ini biasanya ya udah apa istilahnya 80% lah ditangani. Kalau udah ini nggak berhasil, itu benar-benar harus masuk ke langkah 4 dan langkah kelima, yaitu kita harus sudah menanganinya dengan sangat serius gitu ya, dengan teknik-teknik keempat dan kelima yang merupakan gabungan dari self mastery dan sebagainya. Sehingga itu jadi detektor. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan menggunakan sampai 3 peran ini tidak bisa, hubungilah alumni MMA terdekat gitu ya, Om Andri ya. Oke, kira-kira sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kira itu langkahnya sederhana ya. Silakan langsung open mic aja yang ingin nanya. Pak. Ya, bisa. Oke, Ya, silakan. Master. Yang raise hand itu mau nanya kali Om. Monggo silakan Pak Doflang. Iya. Bali. Terima kasih, Master. Kalau kami di Bali itu kesurupan itu namanya kerauhan. Jadi kerauhan itu ada yang datang gitu ya. Biasanya kerauhan ini terjadi saat upacara. Misalnya upacara di pura, di tempat suci. Tapi ada juga kasus beberapa anak-anak sekolah yang kesurupan gitu ya, sehingga sekolah jadi gaduh. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada mereka, Master? Apakah karena memang ada yang datang atau bagaimana? Ya, itu Master. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doflang. Nah, ini sebenarnya kalau kesurupan, kerauhan, kalau istilah ya Bapak Ibu ini terutama untuk mungkin karena mumpung Pak Doflang membahas tentang di Bali ya. Kalau masalah istilah itu kan memang di Bali itu ada yang dikenal dengan istilah kerauhan ya. Ini sebenarnya kadang istilah ini Pak Dokter mungkin lebih bisa menjelaskan ya. Tapi kalau menurut saya ada penyalahgunaan istilah gitu ya. Jadi kerauhan itu kalau saya baca berdasarkan komentarnya, itu kerauhan itu hanya sebenarnya digunakan apabila dalam ritual-ritual tertentu. Enggak semua yang abriasi atau yang kesurupan itu kita bisa sebut sebagai kerauhan ya. Itu dulu ya Bapak Ibu. Nah, cuman karena inilah bahayanya nama ya Bapak Ibu, bahayanya nama. Jadi penyalahgunaan istilah, jadi semua orang yang kesurupan disebut kerauhan di Bali, itu yang membuat jadinya ambigu. Ambigu nih, apakah benar ada yang masuk atau tidak. Kenapa? Karena konotasi antara kerauhan, namanya rau itu kan kalau kita terjemahkan secara literasi, kerauhan itu kan kedatangan ya, jadi memang ada yang datang gitu kan. Dan itu kalau sepengetahuan saya juga untuk kerauhan itu nggak semudah itu juga gitu ya, walaupun itu di pura atau itu memiliki ada ritualisasi yang sangat disakralkan, dan orang yang bisa dirauhkan itu pun orang-orang nggak sembarang orang, tapi memang orang-orang yang dipilih yang memang dikondisikan untuk bisa sebagai wadah, sebagai media, jadi nggak sembarangan. Nah, konteks kata kerauhan ini yang jadi orang sedikit-sedikit orang kesurupan, orang abriaksi disebut kerauhan. Jadi membuat orang beranggapan bahwa semua itu adalah karena ada makhluk yang masuk, karena ada kalau di Bali mungkin ada budekale yang masuk dan sebagainya. Tapi kalau untuk khusus sekolah ini ya, terutamanya ini sekolah itu Mas Adri pernah melakukan riset gitu ya. Pernah melakukan riset walaupun di Jawa Timur gitu, tapi dia sudah melakukan riset di sekolah. Itu kalau untuk kasus anak sekolah, pada intinya sebenarnya itu masalahnya lebih ke
Ya 99% itu masalah kejiwaan, Bapak. Masalah mental. Jadi kalau itu tak terlepas, walaupun itu di Bali sekalipun, kalau sudah masalahnya di sekolah dan itu kondisinya massal, itu pasti kejiwaan. Kita bisa bilang 99% itu masalahnya kejiwaan. Seperti itu kira-kira Pak Deplang ya. Terima kasih, Master. Oke. Ada lagi? Ini Pak, siapa yang berikutnya nih? Pak Robertus, silakan. Pak Robertus. Baik, selamat malam. Terima kasih, Master. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, pertanyaan tentang kesurupan yang terjadi di sekolah mungkin mirip pertanyaan Pak Deplang tadi. Saya pernah menyaksikan siswa yang katakanlah kesurupan dengan tipe-tipe yang sudah disebutkan tadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah bisa kesurupan itu bisa menular dari satu siswa ke siswa lain? Tidak mau menyebutnya kesurupan massal, tapi apakah barang itu bisa menular dari satu orang ke orang lainnya? Terus yang berikutnya adalah dalam menangani kasus ini, saya pernah mendengar celutuk dari teman-teman yang lain adalah bahwa meminta yang kesurupan itu supaya bukan pada saat kesurupan, pada saat yang bersangkutan sudah mulai sadar, lalu diminta supaya jangan sampai pikirannya kosong. Nah, pertanyaan saya adalah apa hubungan pikiran kosong dengan terjadinya kesurupan itu? Terima kasih, Master. Terima kasih. Itu saja. Ya. Oke, yang pertama tadi bisa menular nggak ya, gitu ya? Ya, Master Andre ya. Pak Robertus ya? Siap, Master ya. Kalau menular atau tidaknya itu bisa, tapi sebenarnya bukan artinya makhluknya berpindah kalau menurut saya, tapi karena persamaan masalah. Gitu ya. Jadi sama-sama memiliki memiliki akar masalah yang sama. Makanya biasanya kalau di sekolah gitu ya, yang nularnya ke teman-temannya aja. Tapi kenapa kok nggak semua gitu kan? Kenapa nggak pasti ada yang nggak kesurupan gitu kan? Misalnya di satu sekolah itu ya satu kelas itu ya pasti ada, nggak semua satu kelas gitu ya. Ataupun satu kelas ya kenapa nggak satu angkatan dan sebagainya. Emang ya nggak bisa berubah jadi kayak Sun Wukong jadi banyak gitu ya. Jadi sebenarnya intinya bukan karena dia berpindah atau menulari dan sebagainya. Kalau pindah mestinya yang awal kan karena sudah pindah kan udah hilang. Kenapa kok masih kesurupan? Kok nggak sadar? Ya, nah itu kalau kita logikakan kan seperti itu ya, Pak. Tapi intinya sebenarnya bukan karena itunya berpindah dan sebagainya, tapi karena persamaan masalah lah, persamaan akar masalah. Biasanya dari yang ikut-ikutan kesurupan, yang ketularan kesurupan itu pasti memiliki sesuatu yang terpendam juga, sehingga itu memancing. Sama seperti misalnya kalau di kelas Bapak Ibu bisa eksperimen gitu ya, kalau menguap ya, jam-jam nanggung gitu, jam 10 pagi kalau ngajar ya, misalnya jam 10 pagi, eksperimen aja Bapak Ibu menguap, pura-pura menguap gitu ya, seperti mengantuk, gitu. Nanti enggak beberapa lama itu pasti akan ada yang menguap berikutnya. Karena apa? Karena pada intinya jam-jam segitu memang rawan ngantuk. Pada saat itu terpancing, gitu, bawah sadar kita yang lain itu terpancing, kondisi memungkinkan, ikutlah kita, gitu ya. Ikut menguap. Seperti itu sebenarnya. Jadi persamaan kondisi soalnya. Oke, yang kedua tadi apa? Bengong ya. Nah ini bengong ini sebenarnya berhubungan dengan naiknya kesadaran bawah gitu ya. Jadi salah satu pada saat kita bengong atau pikiran kita kosong gitu ya, itu kan gelombang otak, kalau kita lihat secara gelombang otak itu gelombangnya itu akan menurun minimal alfa. Ya, dan kita sudah pelajari sendiri semua ya bahwa gelombang otak itu dibagi beta, alfa, theta, dan delta gitu ya. Jadi kenapa kok dilarang bengong? Supaya kesadaran kita itu yang masih kita kendalikan secara beta penuh. Karena kalau masuk alfa, bengong tanpa tujuan, liar, pikiran kita liar nih. Tapi pikiran itu tidak pernah berhenti ya Bapak Ibu ya. Berarti bengong itu bukan berarti kosong pikiran ya. Sebenarnya pikiran kita nggak kosong-kosong amat, tapi dia bergerak dengan sendirinya tanpa kita arahkan.
Ya, jadi apapun yang kita pikirkan itu benar-benar liar keluar, masalah kemarin, utang apa semua keluar, itu semua keluar tanpa kita kendalikan. Nah, pada saat ada pikiran itu ternyata benar-benar mengena, diikuti dengan perasaan, misalnya lagi galau, lagi putus cinta gitu kan, tiba-tiba pikiran yang liar itu berhubungan dengan masalah putus cinta itu, maka otomatis rasa sedih karena putus cinta itu akan keluar. Akan keluar, akan tertarik dia. Dan perasaan kita tuh akan tertarik. Seperti itu. Kira-kira makanya kenapa jangan bengong, karena bahaya itu, liar pikiran kita tuh liar, bahaya. Kita nggak tahu, jadi kita nggak mengendalikan pikiran kita. Jadi kita nggak tahu apa yang muncul. Pada saat yang muncul itu ternyata, wah rampok si A gitu kan. Dan itu pas itu benar-benar tertanam, ya itu bisa beneran, kita bisa beneran ngerampok tuh. Seperti itu kira-kira Pak Robertus ya? Bisa menjawab? Terima kasih Mas Bro. Oke. Izin bertanya lagi, Master. Silakan, siapa nih? Saya, Master. Pak. Itu apa, Master? Coba Pak. Kak Win dulu ya, Pak. Ya. Itu jadi, oke. Sudah raisan ya. Oke, silakan Kak Win. Maaf, cuma mau tahu istilah entitas, Master. Soalnya dari tadi kan entitas saya belum ujung. Entitas itu apa ya? Penyebutan individu, makhluk atau individu atau sesuatu yang memiliki identitas, itu namanya entitas. Halo Kak Win, bisa ya? Ya paham ya. Sesuatu yang memiliki identitas itu seperti entitas. Misalnya entitas itu bisa jadi dalam hal ini mungkin kita kan ada orang sering bilang kesurupan karena jin, karena ada roh, karena masuk apa dan sebagainya, itu kita sebut dengan entitas. Oh, baik. Terima kasih, Master. Ya, Kak Win. Oke, Pak Iswar tadi, silakan jadi bertanya. Iya, jadi. Oke, silakan. Ini bertanya begini, Master. Apakah tingkat kesolehan seseorang itu berperan sekali pada pengobatan orang kesurupan? Karena saya pernah menyaksikan sekitar 20 tahun yang lalu, itu ada waktu maghrib, anak umur 11 tahun, itu kesurupan. Waktu lari-lari kan kesurupan. Jadi pas dibawa ke rumah tetangga gitu kan, saya perhatikan di situ orang udah baca Quran, Yasin ya. Tapi selama 2 hari itu tidak ada reaksi. Dan pada hari ketiga datanglah seorang yang tua gitu. Tapi yang pakaian sederhana sekali, tapi orangnya soleh. Waktu itu hanya dipegangnya kening anak tersebut, mereka melapaskan Al-Fatihah. Hanya 1 kali saja Al-Fatihah dibaca, anak itu langsung tersadar. Jadi ingin saya tanyakan, apakah tingkat kesolehan seseorang itu berpengaruh pada penyembuhan kesurupan? Itu saja, terima kasih. Oke, mungkin Master Andri nambahin ya, Master Andri ya. Oke, tapi sebenarnya kalau saya menganggap begini Pak, orang yang soleh itu adalah orang yang self mastery-nya itu biasanya sudah bagus ya, baru bisa disebut soleh. Ya. Kalau kita menganggap orang lain soleh, berarti kan udah tercermin dari kata-katanya, dari tingkah lakunya, gitu kan, baru kita bisa menyebut dia soleh gitu ya. Dari ibadahnya, kesederhanaannya, dari ibadahnya dan sebagainya, kan kita baru bisa membilang orang itu soleh gitu. Artinya apa? Berarti si orang yang kita anggap soleh itu memang dia sudah menguasai dirinya dengan bagus sesuai dengan jadi dia bisa mengendalikan dirinya. Ya. Jadi dia ibadah itu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer dan sebagainya gitu ya. Penampilannya itu sederhana, nggak perlu dia menunjukkan karena memang dia menguasai dirinya secara utuh. Dia tahu tujuannya dia melakukan itu apa. Artinya bisa saya nyatakan bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa menguasai dirinya atau menguasai self mastery-nya, itu sudah sangat bagus. Ya.
sudah sangat bagus. Itu sebenarnya intinya ke sana ya Bapak. Karena apa? Karena fenomena yang sekarang ini kita bisa akui, kita bisa lihat bersama ya. Kita bisa lihat bersama orang banyak yang berpenampilan seperti orang soleh gitu ya, bergaya seperti orang soleh, ternyata tidak soleh kan gitu. Ternyata Ya, ada udang di balik batu gitu. Apakah itu bisa ya? Artinya di situ cek masterinya dia kurang bagus ya. Artinya itu seperti itu. Kedua, untuk kasus seperti tadi mungkin anak-anak yang kesurupan dan sebagainya, itu kadangkala dibacain ayat yang panjang dan rumit, nggak sadar kenapa gitu ya, karena si anak itu sendiri nggak paham itu tentang ayat yang panjang itu gitu ya, mungkin si anak belum belajar tentang itu sehingga pengaruh dari ayat itu ke anak itu kurang gitu ya. Jadi itu yang membuat, nah sedangkan mungkin Pak tadi yang orang dianggap orang yang soleh itu dia melakukan dengan tepat ya, dengan tepat dia menyentuh keningnya gitu kan, orang yang kinestetik membacakan Al-Fatihah itu doa yang memang dipahami juga oleh si anak gitu ya, sehingga teknik itu bisa, selain itu memang penguasaannya dia yang tenang dan sebagainya, itu membuat semua itu memungkinkan terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin Om Andri bisa ditambahkan, Om Andri, silakan. Iya Pak Iswar ya. Jadi memang sekali lagi saat kita melakukan penyembuhan kepada orang lain gitu ya. Ini sebenarnya kan yang melakukan penyembuhan itu bukan hanya sekedar fisiknya kita kan ya, tapi non fisiknya gitu ya. Nah, kalau tadi Pak Iswar menyebutkan orang yang soleh gitu ya, orang yang soleh itu artinya kan dia terlatih untuk melatih batinnya kan, kira-kira gitu ya Pak Iswar. Ya, ya. Di mana dia jauh lebih sabar, nggak gampang emosian, lebih tenang, lebih nyaman. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya orang yang soleh memberikan vibrasi positif kepada lingkungan sekitar. Itu aja kata kuncinya. Sehingga waktu dia hadir di tengah-tengah kerumunan atau di salah satu orang tadi yang sedang sakit tadi, otomatis vibrasi kesolehannya itu bisa mempengaruhi dan menjadi penyembuh. Jadi kalau misalkan Pak Iswar bilang, apakah orang soleh itu benar-benar bisa mempengaruhi? Saya yakin bisa gitu. Hanya saja sekarang kan yang namanya soleh itu bisa jadi pencitraan ya Pak Iswar ya. Bisa. Jadi, nah itu yang kita sebut misalkan, apakah orang yang bergamis itu soleh Pak? Kalau secara mata biasa ya pasti soleh, kan gamisan Pak. Ya, seperti itu. Ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, namun tadi kan Pak Iswar menyebutkan bajunya biasa aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kenapa Pak Iswar bilang itu soleh gitu kan? Artinya apa? Artinya Pak Iswar punya kacamata batin untuk melihat orang itu, kan kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Nah, jadi kalau dibilang apakah orang soleh punya daya pengaruh, saya katakan ya amat sangat gitu ya. Karena kembali lagi orang soleh itu kan kalau definisi ya ini karena ini ya Islam gitu ya. Orang soleh itu definisi di Al-Quran itu ya, Ali Imran atau Al-Ankabut tuh satu, dia yang membaca Al-Quran di waktu malam, kemudian melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, kemudian dia beriman dan beramal soleh, menyuruh pada kebaikan, misalnya kira-kira gitu ya, mencegah perbuatan mungkar, bersegera mengerjakan setiap kebajikan, itu kan udah tertera di Al-Quran. Kebayangkan itu positif semua, Pak, sugesti positif semua gitu ya. Jadi kalau itu yang dinamakan orang soleh, ya saya amat sangat support banget gitu ya. Iya itulah Pak gitu ya. Karena sudah terlatih ya. Contoh misalkan di dalam MMH ada teknik di mana orang lain tidur, kita terjaga gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kalau di agama tuh
tahajud gitu ya. Ya, Nah, betul. ini ada tuh Pak Iswar tuh. Ya, ini Pak Razi itu udah tahu banget. Di saat orang tertidur, kita terjaga. Kenapa? Karena sesuatu yang biasa itu pasti menggunakan badan fisik. Tapi sesuatu yang unik, maka kita menggunakan badan non-fisik. Seperti itu. Gitu ya Pak Iswar ya. Jadi kalau misalkan ya kita mau melakukan komunikasi jarak jauh dengan orang tanpa menggunakan telepon dan lain sebagainya, atau orang bilang telepati, artinya kita melakukan hal yang tidak dilakukan orang gitu ya. Contoh misalkan yang lainnya tidur, kita aja sholat tahajud, kan kira-kira gitu ya Pak Iswar. Ya. Nah itu yang kita sebut sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Seperti itu ya Pak Iswar. Iya, ya. Tambahannya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan ya, Om Aca ya. Bapak Suka, ada yang mau ditanyakan lagi, kayaknya cukup lah ya. Kalau ada materi lagi, lanjut aja, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi kalau enggak, ya udah ya, kita cukupkan, Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini. Jadi mungkin kita bisa simpulkan ya, Om Aca Lendra ya. Jadi yang pertama, terkait dengan kesurupan, Bapak sekalian, oke, banyak istilah-istilah yang memang padanan kata dari kesurupan. Ada yang tadi di Bali kerawuhan gitu ya. Nah, apapun istilahnya Bapak Ibu sekalian, kita menyederhanakan konsep kesurupan kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah konsep kesurupan yang diakibatkan oleh spontan, sesuatu yang spontan, jadi tidak terencana. Ya, contohnya misalkan ngelihat temennya histeris, teriak-teriak, karena saya iba, maka saya juga bisa ikut teriak-teriak. Ya, itu yang kita sebut konsep empati. Ya. Yang kedua adalah kesurupan memang direncanakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang tadi istilah kerawuhan, memang kita berencana untuk menghadirkan sosok yang mungkin udah lama kita rindukan. Memang sosok itu adalah yang memang kita nantikan dan lain sebagainya. Bisa jadi itu guru spiritual kita, bisa jadi itu orang tua kita dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, artinya apapun istilahnya, mau spontan ataupun itu terencana, kita sebenarnya memasuki sebuah kondisi yang bukan sadar. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi yang bukan sadar itu akan kita breakdown lagi, ya, mulai dari sebuah memori. Ya, tadi saya seringkali mengatakan entitas ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Racalendra terkait dengan identitas gitu ya. Entitas itu bisa bentuknya benda, bisa non benda, atau bisa bersifat abstrak gitu ya. Nah, apapun itu, ya, maka setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita akan membentuk entitas-entitas baru. Contoh, kenapa seorang misalkan Pak Iswar bisa jadi orang yang amat sangat baik, tapi juga bisa jadi orang yang iseng. Kan kira-kira seperti itu. Artinya ada di dalam diri Pak Iswar ada entitas iseng, ada entitas bijaksana, ada entitas baik gitu ya. Itu kan jadi banyak entitas di dalam diri kita gitu ya. Hanya saja kita yang tetap mengontrol semua entitas itu gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai self mastery. Entitas diri kita dengan entitas di luar diri kita itu yang kita sebut sebagai intercommunication. Bagaimana komunikasi antara beragam entitas, baik entitas dalam diri kita maupun entitas di luar diri kita. Nah, kalau kita udah bisa memahami itu semua, kita menganggap itu sebagai the nature, sesuatu yang alami saja. Kira-kira gitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Dan silakan nanti yang berminat, penasaran atau pengen mendalami hal-hal metafisika dengan pendekatan modern, artinya tidak klinik gitu ya, bisa bergabung di kelas kita di hari Senin ya, bersama Master Acalendra. Ini ahli nih metafisika Bapak sekalian, dan nanti saya temenin Master Acalendra. Dan
kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sampai detik ini ya masih join gitu ya, masih semangat gitu ya Om Calendra. Kalau di waktu Indonesia Timur ini sudah ganti hari ya, jadi kita apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai detik ini tetap eksis gitu ya bersama kita. Oke, mungkin itu Om Calendra, silakan Om, kita tutup. Terima kasih banyak untuk saya juga ucapkan terima kasih banyak pada Mas Randi Hakim yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pada kita semua. Ucapkan juga terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Sekali lagi silakan bisa menghubungi teman-teman admin, bisa menghubungi. Ini Mas Sofan sudah di chat, sudah sempat membagikan nomor kontak yang bisa dihubungi bagi teman-teman yang berminat untuk mendalami metafisika secara modern ya, non klinik. Karena kita bahas materi metafisika dengan seru ya, dengan santai, seru dan berisi lah. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sekian. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, Mas Sofan, waktu dan tempat saya balikan. Ya, terima kasih, Master. Siap. Baik, terima kasih. Master Andri Hakim keren luar biasa, dan untuk Master Aca. Terima kasih Master Aca. Dan untuk malam hari ini kita tuntaskan ya Bapak Ibu ya, karena sudah menunjukkan waktu 22 waktu Indonesia Barat. Seperti kata Master Andri Hakim, di waktu Indonesia Timur sudah berganti hari. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin mendaftar di kelas spesial ini, di salah satu kelas bestseller dari IHC, yaitu Master Metafisika, Modern Metafisika, Hipnosis, silahkan bisa langsung chat admin dari IHC ya Bapak Ibu ya, dan juga bisa langsung chat nomor yang sudah saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai jumpa di hari Senin, dan juga tadi terima kasih yang sudah daftar langsung ya setelah preview ini. Tadi sudah ada langsung daftar di salah satu admin kami, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan kami tunggu ya Bapak Ibu ya, jika ada yang ingin daftar lagi silahkan chat langsung admin kami maupun nomor yang sudah saya bagikan di kolom komentar atau di chat Bapak Ibu. Baik, saya Opan dari hasil pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Opan. Terima kasih Master. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sukses, sehat, bahagia selalu, banyak rezekinya Bapak Ibu sekalian. Selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam segala macam aktivitas Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke. Sampai jumpa Bapak sekalian. Bapak Ibu. Salam sukses, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mas Randri. Ya, sama-sama. Wah, ini ada Pak Sutikto tuh. Salam sukses Pak Sutikto. Mana Pak Razi nih? Siap Pak Randri. Oke, siap Pak Sutikto. Baik, kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Ya. Tiga. Pak Setio udah tidur Pak Setio tuh.